Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, salam sehat untuk semuanya. Selamat datang di Profit. Kalian pasti penasaran kan apa itu Profit? Jadi Profit itu podcast sikap remaja terhadap COVID-19. Sebelum aku mulai, aku ingin pantun dulu nih. Hendak mencari ikan, hari dah petang. Tepikan sampan, punya bapak nelayan. Tak kenal maka tak sayang, marilah kita berkenalan. Perkenalkan, namaku Arda Dania Royani. Kalian bisa panggil aku Kak Arda. Di sini aku nggak sendirian loh. Di sini aku ditemenin sama Kak Ria Puspita. Kalian bisa memanggilnya Kak Ria. Halo Kak Ria, apa kabar? Halo, kabarku baik. Gimana nih kabarnya Kak Arda juga? Alhamdulillah, kabarku baik. Akhirnya aku bisa ngobrol seru nih bareng Kak Ria. Nah, emang mau ngobrolin apa sih? Biasa ngobrolin tentang COVID. Tapi lebih utamanya aku mau ngobrolin sikap remaja terhadap COVID-19. Nah, Kak Ria kan seorang remaja. Aku tuh penasaran, bagaimana sih pendapat Kak Ria tentang COVID-19? Maksud aku tuh, bagaimana sih tanggapan Kak Ria ketika COVID-19 itu pertama kali masuk ke Indonesia? Apakah Kak Ria itu langsung percaya, nggak percaya, takut, atau gimana gitu? Tanggapanku mengenai COVID-19. Jadi, awalnya aku melihat berita di Cina. Maksudnya melihat berita di televisi bahwa di Cina itu banyak orang yang tiba-tiba pingsan, bahkan sampai meninggal karena terjangkit virus corona. Nah, di situ aku antara percaya dan tidak percaya karena virus corona saat itu hanya ada di negara Cina. Informasi yang aku lihat, yang aku dengar waktu itu, karena di Cina banyak orang yang memakan daging hewan, itu daging hewannya mentah, tapi aku tidak tahu pasti. Jadi, aku yakin di Indonesia tidak akan ada corona, karena kita selalu makan makanan yang sudah dimasak. Iya benar banget. Jadi waktu itu aku juga lihat kok di berita kalau ya orang Cina katanya itu makan daging kelelawar, ular. Pokoknya yang mainstream lah mereka makan, kan ngeri. Kan beda jauh sama gaya hidupnya kita orang Indonesia nih. Jadi aku juga sempat kepikiran sih kalau nggak mungkin sih kalau corona itu bakal masuk ke sini. Nah, benar banget sih. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Yang dinamakan virus ternyata menyebarnya bisa lewat udara, khususnya virus corona. Kemudian banyak berita muncul di media sosial dan banyak berita yang muncul di televisi. Nah, di situ aku mulai percaya dengan adanya COVID-19. Iya benar-benar, apalagi waktu itu di media sosial itu lagi ramai-ramainya kalau COVID-19 itu udah masuk ke Indonesia. Nah, iya, akhirnya virus corona kan menyebar di Indonesia. Secepat mungkin pemerintah Indonesia mengambil tindakan protokol kesehatan dan kita wajib untuk mematuhi protokol kesehatan tersebut dengan memakai masker, mencuci tangan, dan memakai hand sanitizer. Nah iya bener banget tuh, waktu itu pemerintah gercep banget sih. Mereka itu langsung melakukan PSBB, jadi benar-benar menekan masyarakat untuk mengurangi mobilitas gitu loh. Dan pemerintah waktu itu juga melakukan tracing dan tracking nggak sih? Jadi yang udah kena corona itu langsung dikarantina, terus ditelusuri penyebabnya itu apa. Ya, benar-benar. Kita tidak boleh keluar rumah kan kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak. Setelah cukup lama kita berada di rumah, kita sebagai pelajar kan sekolah. Tetapi sekolahnya jelas tidak langsung tatap muka. Kita sekolahnya sekolah daring. Sampai akhirnya aku sekolah tatap muka, itu pun tidak efektif. Artinya satu kelas dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu pagi, kemudian sesi kedua itu siang. Di situ
Aku pulang sekolah biasanya nggak langsung pulang. Aku biasanya mampir dulu ke tempat makan bersama teman-temanku. Wah, nggak salah sih, namanya juga anak muda. Pasti jiwa-jiwa petualangannya itu meronta-ronta gitu loh. Kalau disuruh diem aja di rumah, itu tuh pasti sulit banget. Iya, bener banget. Meskipun aku ke tempat makan, aku selalu bawa hand sanitizer, pakai masker, gitu. Jadi kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Wah, sip-sip, bener banget sih, setuju banget sih, harus itu. Oh iya, aku ada sedikit cerita yang membuat aku tambah yakin dengan adanya COVID-19. Cerita apa itu? Aku penasaran deh. Jadi, ayahnya temenku itu kan sakit, sampai akhirnya ayahnya meninggal karena terjangkit virus corona. Di situ aku tambah yakin bahwa COVID-19 ternyata benar-benar ada dan benar-benar masalah yang sangat serius. Oh iya, aku juga pernah merasakan sendiri. Maksudku bukan merasakan COVID ya, tapi aku juga pernah merasakan tidak bisa mencium bau dan tidak bisa merasakan makanan yang gejalanya itu sama seperti COVID-19. Nah, iya ya, mungkin para remaja lainnya itu juga pernah seperti itu, cuma mereka itu nggak berani bilang ke temennya. Betul banget. Iya, betul banget. Aku aja dulu tuh nggak berani bilang ke temen aku. Oke. Terus aku itu deh penasaran deh, gimana sih kok bisa sampai nggak bisa mencium bau itu awalnya gimana? Jadi, awalnya itu aku sakit panas, terus badan itu lemes, tapi aku masih punya energi buat melakukan pekerjaan sehari-hari. Kemudian setelah 3 hari aku sakit, tiba-tiba aku nggak bisa mencium bau parfum, bau minyak kayu putih. Di situ benar-benar aku nggak bisa mencium bau-bau yang menyengat. Di dalam rumah itu kan cuma ada aku sama ibuku. Nah, di situ kita berdua tidak bisa mencium bau, tidak bisa merasakan makanan. Tetapi aku tetap makan, tetap main HP, ya seperti biasanya. Tapi aku lebih banyak istirahat sih. Kemudian aku cari informasi di internet bagaimana cara mengatasinya dan tanya ke teman, tanya ke saudara-saudara gimana sih mengatasi yang orang-orang tidak bisa mencium bau saudara. Akhirnya aku dianjurkan untuk membuat minyak kayu putih yang dimasukkan ke dalam air panas, lalu uapnya nanti kita hirup. Dan juga dianjurkan untuk minum jamu. Wah, jamu apa nih? Bagi resepnya dong. Iya, boleh. Jadi jamunya itu ada serai, ada jahe, ada jeruk pecel, kayu manis, dan ditambah dengan madu. Setelah melakukan terapi minyak kayu putih dan rutin meminum jamu, akhirnya aku 1 minggu udah sembuh dan bisa mencium bau lagi, bisa merasakan makanan lagi yang sangat enak. Aku sangat bersyukur karena akhirnya bisa merasakan makanan yang sangat enak itu. Wah, jadi dengan adanya peristiwa itu kakak jadi percaya nih ya kalau COVID itu beneran ada. Iya, akhirnya aku percaya bahwa COVID itu benar-benar ada, COVID itu benar-benar mematikan. Jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan, kita harus sering-sering minum vitamin, juga berdoa agar kita dihindarkan dari penyakit COVID-19. Amin. Wah, jadi ternyata COVID itu benar-benar serius banget ya, Kak. Nah, kalau COVID itu serius, aku tuh kadang masih bingung gitu loh. Kenapa sih kok masih banyak sekali anak muda yang lalai, lupa, atau mungkin bahkan mereka itu sengaja abai terhadap prokes. Mereka itu nggak menjalankan prokes gitu loh. Bagaimana sih menurut Kak Ria yang seorang remaja menanggapi hal seperti itu?
Kalau COVID itu serius, kenapa anak muda banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan? Sebenarnya, selama pandemi COVID ini, aku jarang sih menemukan remaja yang tidak mematuhi protokol kesehatan, karena teman-temanku di sekolah itu semua sangat mematuhi protokol kesehatan. Bahkan dia sampai memakai masker yang double-double, juga membawa hand sanitizer. Jadi aku hampir gak pernah menemukan temanku yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Oh, bagus ya berarti. Jadi mereka itu sudah sadar kalau mereka itu harus menjalankan protokol kesehatan. Wah, salut sih, salut. Iya. Tapi aku malah banyak menemui orang di desa yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Tapi itu dulu sih. Iya, bener banget sih. Apalagi tuh alasannya orang tua kalau jarang pakai masker, mereka itu selalu bilang kalau misalkan diri mereka itu engap gitu loh kalau pakai masker itu. Iya, kebanyakan sih masyarakat yang di desa yang umurnya 40-an ke atas lah. Kemudian di desaku itu diperketat, banyak polisi yang patroli di desa dengan menegur masyarakat yang tidak memakai masker. Juga mengasih arahan kepada masyarakat untuk tidak boleh bergerombol di tempat tongkrongan maupun di jalan. Itu tidak boleh. Nah, menurutku masyarakat desa mulai tergerak untuk memakai masker, sering cuci tangan kalau mau memasuki rumah. Tapi aku nggak tahu sih masyarakat itu memakai masker karena takut COVID atau karena takut polisi. Tapi dengan adanya patroli itu, masyarakat di desa jadi sangat mematuhi protokol kesehatan. Wah, bener sih, aku setuju banget sih. Jadi sebenarnya sosialisasi di desa tentang protokol kesehatan itu memang cukup kurang ya kalau menurutku. Jadi mungkin kita sebagai remaja yang mungkin tinggalnya di desa itu, aku berharap banget sih supaya kalian tuh bisa memberikan contoh lah ya kepada mungkin adik-adik kalian atau orang-orang yang lebih tua dari kalian. Iya, bener banget, aku setuju, iya. Nah, oke. Aku mau nanya nih. Kita kan masih sekolah nih ya, Kak. Nah, protokol kesehatan di sekolahnya Kak Ria itu bagaimana sih? Supaya siswa-siswinya itu nggak terpapar sama COVID. Kalau misalkan sekolah itu lagi mengadakan luring, tatap muka secara langsung. Apa yang dipersiapkan oleh sekolah Kak Ria untuk mengatasinya? Waktu pertama kali aku sekolah tatap muka, nah di situ aku sangat kagum dengan sekolahanku karena sangat-sangat mematuhi protokol kesehatan. Jadi sebelum memasuki gerbang itu kita dites suhu dulu. Kemudian kita disuruh turun dari sepeda motor untuk cuci tangan. Nah, cuci tangannya itu sudah tersedia di samping gerbangnya. Setelah cuci tangan, kita diperbolehkan untuk masuk ke kelas. Oh iya, untuk tempat cuci tangannya itu gak hanya di samping gerbang aja. Di depan kelas pun juga tersedia tempat cuci tangan. Dan juga ada sabunnya. Jadi kita gak sampai bergerombol waktu cuci tangan. Di kelas, tempat duduknya juga tertata rapi, berjarak sesuai aturan protokol kesehatan. Kemudian, sebelum kita memasuki ruangan seperti ruangan rapat atau ruangan sosialisasi, kita disuruh memakai hand sanitizer. Hand sanitizer itu juga sudah disediakan dari sekolahan. Wah, keren banget nih sekolahannya, komplit ya persiapannya. Jadi kita sebagai siswa juga merasa aman kan, apalagi sebagai orang tua. Pasti mereka nggak khawatir lagi deh kalau misalkan anak-anaknya mau luring tatap muka. Iya, bener banget. Oh iya, di sekolahanku juga sudah diadakan vaksin, tapi vaksinnya itu digilir, jadi kita tidak begitu bergerombol di tempat vaksin itu. Wah, udah ada itu ya program vaksinasi. Nah, ngomong-ngomong tentang vaksinasi, aku mau tanya nih,
pertama kali pemerintah mengeluarkan program vaksinasi, apakah kakak itu langsung ingin mengikuti program vaksinasi tersebut atau kakak itu merasa kayak belum berani atau kakak ingin langsung kayak aku harus vaksin? Oh iya, pertama kali diadakan vaksin, sebenarnya aku udah ada niatan untuk mengikuti vaksin, tapi yang tidak terlalu terburu-buru. Jadi aku tuh mikir, aku ingin vaksin tapi yang terakhir-terakhir gitu. Terakhir-terakhir, tapi kok kakak udah vaksin? Oh iya, jadi itu gini. Aku baca berita di media sosial, katanya orang yang sudah dapat surat vaksin itu bisa masuk ke mall. Wah, dari sini aku udah mulai tahu nih. Dasar anak remaja. Iya, jadi kadang kita itu vaksin cuma karena ingin mendapatkan sertifikatnya aja. Tapi dengan adanya peraturan seperti itu, jadi kita para remaja tergerak untuk ikut vaksin meskipun dengan diadakan peraturan yang seperti itu. Wah, setuju banget sih. Tapi memang menurutku sertifikat vaksin itu sangat-sangat berguna ya. Seperti aku kan dengar-dengar kalau ngelamar kerja itu juga diminta surat vaksin. Jadi dengan adanya berita tersebut kita semua jadi pingin vaksin, tapi kita vaksin karena sertifikatnya. Tetapi ya nggak apa-apa sih, yang penting kita kan sudah mengikuti vaksin dan terbilang kita sudah cukup aman untuk menjalankan aktivitas. Dan menurutku peraturannya itu sangat keren. Jadi membuat masyarakat yang pertamanya tidak mau mengikuti vaksin karena berita-berita hoax yang katanya vaksin jadi zombie, yang katanya apalah itu. Jadi dengan adanya berita bahwa memasuki mall dan lain sebagainya harus menunjukkan sertifikat vaksin, membuat masyarakat jadi tergerak, khususnya para remaja, untuk mengikuti vaksin. Wah, bener banget sih Kak Ria ini. Wah, emang hebat. Oke Kak, terakhir nih ya. Harapan untuk situasi saat ini dan kedepannya itu apa sih? Harapan untuk kita semua warga Indonesia terutamanya. Harapanku yang jelas, semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat menjalani kehidupan dengan normal seperti sebelumnya. Dan tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kita harus berjalan terus. Yakin kalau kita pasti bisa untuk melewati masa pandemi ini. Oh iya, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Khususnya bagi para remaja yang biasanya lalai dalam protokol kesehatan. Wede, oke, siap Kak Ria. Oke teman-teman, tidak terasa ya obrolan aku dengan Kak Ria kali ini sudah mau selesai. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang telah mendengarkan podcast aku ini. Dan aku minta maaf ya yang sebesar-besarnya apabila aku membuat diri kalian itu gak nyaman dengan perkataan aku atau Kak Ria selama di podcast ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.